London pada tahun 1888 adalah kota yang hidup dalam beang-beong ketakutan, terutama di distrik Whitechapel, kawasan kumuh yang dipenuhi lorong sempit, rumah petak sesak, lampu gas yang redup, kemiskinan ekstrim, dan kejahatan yang seolah menjadi bagian dari keseharian. Tempat banyak perempuan terpaksa bekerja sebagai pekerja seks demi bertahan hidup. Dan di lingkungan inilah muncul sosok pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Inggris, yang kemudian dikenal sebagai Jack the Ripper. Sebuah nama samaran yang diciptakan media karena hingga kini identitas aslinya tidak pernah diketahui. Teror ini dimulai pada dini hari, 31 Agustus tahun 1888, ketika Marian Nichols ditemukan tewas di Bucks Row, dengan tenggorokan digorok dan perut disayat. Sebuah pembunuhan yang awalnya dianggap kejahatan biasa, namun anggapan itu berubah total ketika dalam hitungan minggu pembunuhan serupa terus terjadi dengan tingkat kekejaman yang semakin meningkat, menewaskan Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eros, dan Mary Jane Kelly. 5 korban yang kemudian disebut sebagai korban kanonik Jack the Ripper. Semuanya perempuan, semuanya pekerja seks, dan semuanya dimutilasi dengan cara yang menunjukkan ketelitian dan pengetahuan anatomi manusia. Bahkan dalam beberapa kasus, organ tubuh korban diangkat dengan presisi dan dibawa pergi, memunculkan dugaan kuat bahwa pelaku memiliki latar belakang medis atau setidaknya terbiasa membedah tubuh. Kepanikan publik semakin meluas ketika kantor polisi dan media menerima surat-surat misterius yang berisi ejekan, ancaman, dan permainan psikologis, salah satunya ditandatangani dengan nama Jack the Ripper, nama yang kemudian melekat selamanya dalam sejarah. Meskipun para peneliti modern meyakini sebagian besar surat tersebut adalah ulah peniru atau jurnalis sensasional, namun tidak menutup kemungkinan bahwa 1 atau 2 di antaranya benar-benar ditulis oleh sang pembunuh. Dan dampaknya sangat besar, karena media memperkuat ketakutan massal di seluruh Inggris. Scotland Yard berada di bawah tekanan luar biasa. Namun keterbatasan teknologi abad ke-19 membuat penyelidikan berjalan buntu. Tanpa kamera pengawas, tanpa sidik jari modern, tanpa tes DNA, dan tanpa basis data kriminal yang terorganisir, lebih dari 2.000 orang diperiksa dan ratusan ditahan. Tetapi tidak satu pun dapat dibuktikan sebagai pelaku, membuat Jack the Ripper seolah menjadi bayangan yang membunuh di tengah kota, lalu menghilang tanpa jejak. Selama lebih dari 1 abad, berbagai teori tentang identitas Jack the Ripper terus bermunculan, mulai dari dugaan bahwa ia adalah dokter tukang daging, hingga orang-orang dari kalangan elit. Namun satu nama yang paling sering disebut oleh sejarawan dan peneliti adalah Aaron Kosminski, seorang imigran Polandia yang tinggal di Whitechapel, memiliki gangguan mental, dan memang dicurigai oleh polisi pada masa itu. Bahkan, sebuah analisis DNA modern dari selendang yang dikaitkan dengan salah satu korban sempat mengarah kepadanya. Tetapi bukti tersebut tidak pernah dianggap final karena kemungkinan kontaminasi dan tidak memenuhi standar pembuktian ilmiah yang ketat. Pembunuhan terakhir yang diyakini dilakukan Jack the Ripper terjadi pada 9 November tahun 1888 terhadap Mary Jane Kelly, korban yang ditemukan dalam kondisi paling mengerikan. Dan setelah malam itu teror tersebut tiba-tiba berhenti. Tidak ada pembunuhan lanjutan, tidak ada surat baru, seolah sang pembunuh menghilang begitu saja dari muka bumi. Entah karena meninggal, dipenjara, atas kejahatan lain, atau berhenti tanpa alasan yang diketahui. Dan hingga hari ini, misteri ini tetap tak terpecahkan, karena bukti-bukti fisik telah rusak oleh waktu. Catatan polisi tidak lengkap, saksi-saksi tidak dapat diverifikasi, serta teknologi forensik modern datang terlalu terlambat untuk mengungkap kebenaran. Jack the Ripper bukanlah legenda atau cerita karangan, melainkan pelaku kejahatan nyata yang menjadi simbol kegagalan sistem hukum pada masanya dan pengingat. Mengerikan bahwa kejahatan paling menakutkan bukanlah monster dari dunia fiksi, melainkan manusia biasa yang mampu hidup, berjalan, dan membunuh di tengah masyarakat tanpa pernah dikenali. Dan jika kamu menyukai kisah misteri nyata seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, agar channel ini terus berkembang. Tuliskan teori atau pendapatmu di kolom komentar tentang siapa sebenarnya Jack the Ripper, serta bagikan video ini ke teman-temanmu, supaya semakin banyak orang yang bisa menyelami misteri dunia nyata yang penuh fakta, dan masih menjadi teka-teki hingga sekarang.